PKM ini merancang dinding penahan tanah di Setra Blimbing, Desa Sibetan. PKM ini didanai oleh DPPM Universitas Warmadewa. Survei pertama dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2025. Survei lokasi bertujuan untuk mengetahui kondisi Setra Blimbing di Desa Sibetan. Pada survei pertama, tim PKM Universitas Warmadewa melaksanakan pertemuan dengan Kepala Desa Sibetan. Dilanjutkan dengan melaksanakan survei kedua pada hari Jumat, 25 Oktober 2025. Kali ini dilaksanakan pengujian dengan menggunakan 3 alat. Pertama, menggunakan alat sundir yang berfungsi untuk mengetahui lapisan tanah keras dan daya dukung tanah. Kedua, menggunakan alat boring yang berfungsi untuk menganalisis tanah. Ketiga, menggunakan alat RTK atau Real Time Kinematic yang berfungsi untuk menentukan posisi dengan akurasi cm secara real time dengan hasil berupa topografi. Selamat sore Bapak, sebelumnya bisa perkenalan diri terlebih dahulu. Ya, jadi nama saya Halid, saya teknisi dari Lab Teknik Sipil. Jadi di sini untuk nama alat ini apa Pak? Jadi untuk alat ini namanya RTK, Real Time Kinematic. Mungkin bisa dijelaskan bagian-bagian dari alatnya? Untuk yang saya pegang ini adalah rover. Jadi rover yang ini full sticknya. Terus yang ini untuk remote control untuk pengambilan data. Terus yang di sini base itu dilengkapi dengan tripod. Jadi ini adalah penangkap sinyal dari dari satelit. Selanjutnya itu bisa dijelaskan sedikit tentang metode penggunaan alatnya? Ya, untuk metode penggunaan alat. Jadi yang pertama kita harus men-setting alat ini, base-nya ini. Jadi base-nya kita setting, terus kita connecting dengan Bluetooth, sambungkan dengan Wi-Fi, sambungkan dengan Wi-Fi. Setelah kita sambungkan dengan Wi-Fi, baru antara base dan rover ini kita connecting. Terus baru kita melakukan proses pengambilan datanya. Jadi di mana ada elevasi, perubahan elevasi dan existing yang harus diambil, di sana kita pengambilan titiknya, seperti itu kurang lebih. Dijelaskan hasil dari alatnya ini seperti apa? Ya, jadi untuk alatnya ini, pengukurannya ini keluarannya adalah topografi. Di topografi dan layout existing dari area yang kita ukur. Gitu. Dari hasilnya itu fotografi tadi itu, apa fungsinya untuk dinding pembangun tanah ini? Jadi topografi ini bertujuan untuk biar tahu elevasinya, ketinggian dari DPT nanti yang akan kita rencanakan gitu, dan bentuk kemiringan tanahnya, bagaimana bentuk kemiringan tanahnya dan elevasinya. Baik, untuk alat kedua mungkin bisa dijelaskan apa namanya? Jadi untuk alat ini itu namanya adalah alat sondir. Untuk bagian-bagiannya? Untuk bagian alat sondir, ya di sini ada ada alat sondirnya. Habis itu ada pipanya, ada dial, ada angkur. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya mungkin bisa dijelaskan metode penggunaan alatnya, Pak. Oke, jadi untuk metode penggunaan alat ini itu adalah kita pertama-tama kita pasang angkurnya terlebih dahulu, terus kita setting posisi alatnya, baru kita melakukan pengambilan data dengan cara memasukkan pipa dan konus. Itu nanti kita baca angkanya itu di dial. Selanjutnya apa hasil dari pengukuran alat ini dan apa manfaatnya untuk dinding
Jadi alat ini bertujuan untuk mengetahui daya dukung tanah gitu. Jadi kedalaman tanah keras untuk nanti kita pada saat perencanaan DPT itu bertujuan untuk biar kita tahu berapa dalam nanti fondasi DPT yang akan kita rencanakan. Om Swastiastu, Jero. Saya di sini yaitu perwakilan PKM mahasiswa UNWAR. Jadi di sini akan mewawancarai sedikit tentang kondisi di Setre Blimbing. Sebelumnya boleh perkenalkan nama dan jabatan serta peran Jero di Desa Sibetan. Baik, terima kasih atas waktunya buat rekan-rekan dari Universitas Formadewa, khususnya dari Bapak dosen, mahasiswa juga sekalian yang telah hadir di desa kami, Desa Sibetan, untuk melakukan penelitian kegiatan dari kampus adik-adik semua. Di sini saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Komang Juniade. Saya selaku perwakilan dari Desa Adat Sibetan untuk mendampingi kegiatan adik-adik di desa kami. Selamat datang saya ucapkan di Desa Sibetan, dan ini tempat ini yang adik-adik teliti adalah Setre Blimbing Desa Adat Sibetan. Mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang lokasi dan letak geografis di Setre Blimbing. Untuk lokasi Setre Blimbing ini ada di Desa Sibetan, khususnya Setre ini tempatnya khusus di penepi ke pinggir desa, ya, karena masih berkaitan dengan Setre sebelah untuk Setre adat dan masyarakat juga. Di sini di Sibetan di sini punya Setre atau kuburan, 3 kuburan, ya. Satu yang di bawah kuburan umum, di sini yang kedua, ada lagi yang lagi satu untuk Setre alternatif. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya yaitu masalah apa aja yang dihadapi di daerah lokasi Setre ini dan dampak kepada masyarakat itu seperti apa? Nah, untuk masalah di Setre kami ini khususnya yang ada di Blimbing, satu juga untuk akses jalan. Di samping akses jalan yang sudah diperbaiki menggunakan rabat beton, yang sekarang untuk kendala kami di sini selaku masyarakat untuk penyenderan lahan Setre kami yang tergerus setiap musim hujan, tanahnya turun. Itu untuk kendala kami yang ada di Setre Blimbing. Sudah, yaitu selanjutnya itu kami dari pengabdian UNWAR kan sudah memberikan solusi. Jadi menurut Jero, apakah solusi ini sudah bermanfaat? Seperti kan akan dibuatnya dinding penahan tanah. Itu apakah sudah sesuai dan sudah ada manfaatnya di Setre Blimbing ini? Baik, saya jelaskan masalah manfaat yang adik-adik lakukan di desa kami, khususnya penelitian ini meskipun belum begitu sempurna bagi saya selaku masyarakat, pendampingan kepada adik-adik mahasiswa, sangat senang dan bersyukur adanya kegiatan ini. Untuk kedepannya saya dari Desa Adat, kemungkinan dari masyarakat juga bisa mengambil keputusan dengan hasil yang akan adik-adik terima saat ini. Jadi yang selanjutnya itu apa harapan Jero dari terkait pembangunannya, dibantunya pembangunan infrastruktur ini? Harapan saya untuk kedepannya kepada mahasiswa atau dari universitas agar bisa terus melakukan kegiatan seperti ini dari tahun ke tahun, meskipun tidak di wilayah desa saya, itu juga bisa di desa lain, karena dampaknya ini kepada masyarakat sangat disambut dengan positif sekali. Selanjutnya yaitu mungkin bagaimana proses hibah dari hibah untuk pembangunan infrastruktur ini dan apa aja syaratnya? Untuk hibah
atau dana perencanaan pembangunan, kami dari Desa Adat biasanya ada dana dari pembangunan. Di samping itu didampingi oleh dana hibah khususnya dari provinsi, kabupaten, yang dimana itu bisa kita ajukan lewat proposal dan gambar-gambar yang ada di lokasi. Baru kita bisa mengajukan untuk proposalnya. Selanjutnya yaitu kan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastrukturnya apakah ada melibatkan masyarakat setempat? Untuk pembangunan dan infrastruktur di sini masyarakat tetap ada campur tangannya di sini, khususnya kegiatan bersih-bersih, pemeliharaan, ya gotong royong contohnya di wilayah setre atau kuburan di sini itu tetap rutin kita laksanakan, biasanya sebulan sekali. Itu yang dilakukan. Selanjutnya mungkin bagaimana dampak jangka panjangnya untuk desa Sibetan dan masyarakat dari diadakannya pengabdian ini? Untuk dampak dan jangka panjangnya, sebelum kegiatan ini berjalan sampai ini kegiatan ketiga ya yang sudah dilakukan, masyarakat kami menyambut sangat positif sekali untuk kegiatan pengabdian mahasiswa ini di masyarakat. Meskipun belum hasilnya sempurna, tapi untuk kedepannya ada bayangan untuk masyarakat kami, untuk pembangunan juga, untuk infrastruktur yang ada di wilayah kuburan di Desa Adat Sibetan. Baik, semua itu pertanyaan yang sudah saya ajukan. Untuk Jero, sekian, terima kasih.